skill atau karisma itu membuat kita sampai ke puncak. Tetapi yang membuat kita bertahan di puncak, bertahan di atas dan luar biasa adalah karakter. Dua-dua harus kita punyai, tapi harus kita prioritaskan. Kita punya karakter Kristus. Karakter versus karisma, ya. Karakter versus karisma. Apa sih itu karisma? Karisma itu wibawa. Jadi kalian kalau seneng leadership, kalian tahu orang itu ada berkarisma, ya. Sesuatu yang berkarisma, pemimpin yang berkarisma. Nah, karisma ini dari bahasa Yunani yang artinya karunia. Jadi karunia itu sebenarnya kayak karisma. Orang bisa bahasa roh itu seperti punya karisma gitu ya. Orang bisa bernubuat, orang bisa membuat mujizat, itu karisma. Nah, kalau diibaratkan orang Kristen itu adalah pohon, maka karisma atau karunia ini adalah daun. Ya. Sekali lagi ini adalah daun. Jadi kalau kita adalah pribadi yang bertumbuh, kita pasti punya daun. Gitu ya. Yang kedua adalah karakter. Karakter ini adalah keserupaan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, ini biasa kita lihat dalam buah-buah roh. Nah, jadi kayak kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan sebagainya. Jadi ini diibaratkan kalau kita adalah orang Kristen itu pohon rohani kita ya. Kalau karisma itu daun, maka karakter ini buahnya. Nah, dua-dua harus ada dalam diri orang Kristen. Tapi banyak orang itu sangat membanggakan daunnya. Oh, aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa bahasa roh, aku bisa nubuat, aku bisa buat mujizat. Tapi seringkali lupa bahwa sesungguhnya yang paling penting dari sebuah pohon adalah buahnya. Jadi teman-teman, ayo kita hari ini sadar dua-dua ini harus kita miliki. Tapi yang terpenting kita harus berbuah, yaitu punya karakter seperti Tuhan Yesus. Kita buka bersama-sama dasar firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4 ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Kenapa sih harus diutamakan karakter? Ada kata-kata bijak seperti ini. Skill atau karisma itu membuat kita sampai ke puncak. Tetapi yang membuat kita bertahan di puncak, bertahan di atas dan luar biasa adalah karakter. Dua-dua harus kita punyai, tapi harus kita prioritaskan. Kita punya karakter Kristus. Kita punya hidup yang benar. Ya, berapa banyak orang karismanya luar biasa. Oh, jabatannya tinggi. Tapi karena karakternya suka berdosa. Ya, karena karakternya nggak punya kasih, jatuh. Cuma sebentar saja. Ayo kita punya buah. Kita buka bersama-sama sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. 1. Sekalipun, kata Paulus ya, Rasul Paulus ini rasul yang luar biasa. 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih karakter, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Bayangkan ada seseorang yang sanggup punya iman untuk memindahkan gunung, gitu ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih karakter, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, hari ini kita bahas, mungkin kalian punya karunia yang luar biasa. Mungkin bisa berkata-kata dalam bahasa, semua bahasa manusia atau dialektos. Jadi waktu orang murid-murid ya, waktu murid-murid itu dapat bahasa roh, bahasa lidah ya,
Ada bedanya bahasa lidah sama bahasa roh ya. Kalau bahasa lidah itu bahasa manusia, dialektos. Jadi kalau di KPR ya, Kisah Para Rasul, mereka itu sedang berkata-kata dengan bahasa Arab gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia bisa ngomong Mandarin, bisa ngomong Rusia tentang kebesaran Tuhan. Nah, mungkin kita bisa dialektos, semua bahasa manusia, atau bisa bahasa roh. Kalau ditulis di sini bahasa malaikat, gitu ya, yang orang belum tentu ngerti. Kita bisa bernubuat, bisa profetik, ya, punya hikmat segala pengetahuan. Kita hebat main musiknya, melayaninya luar biasa, itu karisma. Iman yang sempurna. Tapi kalau kita nggak punya kasih, Alkitab mencatat tidak ada gunanya. Bayangkan ada pohon yang daunnya banyak luar biasa, tapi nggak ada buahnya. Ya, jadi hari ini teman-teman, peringatan bagi kita semua. Kita mungkin ganteng, cakep, kita mungkin kaya, kita mungkin masa depannya wah luar biasa kata orang. Tapi kalau kita nggak punya karakter, kita tidak berguna. Ya, karena itu kita harus berbuah, harus punya karakter. Hari ini kita bahas karakter kasih. Jadi kalau kita punya karisma, kita harus punya kasih. Apa ciri-ciri orang punya kasih? Yang pertama, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Apa sih artinya sabar? Ya, dalam bahasa Yunani artinya menanti dengan sabar. Atau kalau mengulur-ngulur waktu, kita sabar. Ya. Kalau hukum kasih itu kita sabar kepada siapa? Kita tahu ya, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, mengasihi sesamamu manusia. Jadi kita sabar dengan siapa? Yang pertama, kita sabar dengan Tuhan. Kalau teman-teman hari ini mungkin sudah hidup benar ya, lagi nanti janjinya Tuhan, ada yang lagi cari jodoh, kok gak nemu jodohnya gitu ya. Yang pertama, kalau kalian punya kasih terhadap Tuhan, kalian sabar menunggu janjinya Tuhan ya. Bayangkan, Abraham nunggu janji Tuhan 25 tahun. Kalian usianya berapa? 14, 15, ada yang 17, ada yang 20, ada yang 22 tahun. Seumur kalian itu loh, Abraham nunggu janji Tuhan. Yusuf nunggu janji Tuhan berapa lama? 13 tahun. Orang kalau mengasihi Tuhan tetap hidup benar walaupun masih menunggu janji Tuhan. Ayo teman-teman, kita punya kasih kepada Tuhan, yaitu kita percaya janjinya, hidup benar dan menunggunya dengan sabar. Yang kedua, kita punya kasih kepada manusia. Mungkin hari ini kepada orang yang lebih tua dari kita, orang tua ya, kita sabar sama orang tua kita. Banyak anak muda itu kasar sama orang tua ya. Wah, kasar, ngomongannya kasar, nggak menghormati, dibilangi sulit, ngelawan terus. Dengar baik-baik, kalau kalian luar biasa pelayanannya tapi di rumah nggak bisa jadi berkat, kita berkata tidak berguna ya, tidak berguna. Hati-hati. Jadi betapa pentingnya kita berdaun dan berbuah. Sama teman yang mungkin gak lebih pintar dari kita, gak lebih ganteng, gak lebih hebat dari kita, atau yang masih belajar sama kita. Sabar, sabar dong. Kita punya kasih untuk ngajak mereka sama-sama maju. Jangan kata-katai kasar. Sekarang anak muda tambah lama tambah gak sabar ya, katanya tambah barbar gitu ya kalau istilahnya. Tambah gak karu-karuan, berangasan, naik motor di jalan tambah luar biasa sekarang. Ayo belajar sabar, orang punya kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu apa karakter kasih? Murah hati. Kata dalam bahasa Inggris, kata murah hati ini adalah be kind atau memberi. Murah hati kepada Tuhan. Kalau kalian mengasihi Tuhan gak bisa enggak. Kalian pasti ngasih persembahan. Kalian pasti belajar ngasih perpuluhan. Ko Ishak dari umur SMP, pertama kali Ko Ishak ngajar gitar, ngelesi ya, ini dapat duit kan. Gaji pertama buah sulung tak masukkan kotak di gereja. Dan sejak saat itu belajar ngasih perpuluhan sampai sekarang. Apa buktinya kalian mengasihi Tuhan? Murah hati terhadap Tuhan.
Ya. Yang kedua, murah hati terhadap sesama. Ya. Kalau punya kasih itu pasti memberi. Jadi kalau cewek-cewek kalian didekati cowok, kalian dijemput ya, lalu diajak muter, gak pernah mandek untuk minum, gak pernah mandek untuk beli boba, atau gak pernah mandek makan, itu perlu dipertanyakan cintanya. Kalau kasih itu harus selalu memberi pasti. Ulang tahun gak bawa apa-apa gitu. Pasti memberi walaupun terbatas ya, gak minta yang tinggi-tinggi. Mungkin ngasih coklat, ngasih hadiah yang dia bisa, kasih ucapan minimal gitu ya. Itu bentuk kasih. Kita sama Tuhan bagaimana? Sudahkah kita kasih waktu kita buat Tuhan? Dana, doa kita di hadapan Tuhan. Lanjut, yang ketiga ya, karakter yang hari ini kita pelajari, kasih. Kasih itu ciri-cirinya satu, sabar. Sama orang tua yang sabar, sama Tuhan, nunggu janji Tuhan yang sabar. Itu orang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Yang kedua, murah hati, memberi kepada Tuhan, memberi untuk pelayanan dengan tidak pamrih, memberi kepada sesama. Belajar kita semua. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu tidak cemburu ya. Apa sih arti cemburu? Cemburu itu iri ya. Berusaha dengan giat mengalahkan orang, itu cemburu. Jadi ngikut sana sini, itu cemburu. Dan menginginkan milik orang lain. Nah, contoh, Hawa itu iri kepada Tuhan. Kok bisa? Iya, ia ingin jadi seperti Tuhan. Bahkan dia menghalalkan segala cara supaya jadi seperti Tuhan, yaitu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Banyak kita mungkin iri kepada Tuhan ya. Iri, enak kalau aku jadi Tuhan mungkin sak gini, sak gitu. Harusnya kalau Tuhan ada itu kayak gini, harus seperti ini, gak ada kejahatan dan sebagainya. Itu salah besar. Itu contoh kita gak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mungkin iri juga kepada sesama. Mungkin teman kita lebih kaya ya, teman kita lebih ganteng, kita gak iri. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada potensi yang besar dalam hidup kita. Ayo kita kembangkan potensi kita. Jangan iri, kasih itu tidak iri. Yang keempat, yang terakhir ya, hari ini, apa ciri-ciri kasih? Kasih itu tidak memegahkan diri. A self display. Dia nggak self display, jadi pamer gitu ya. Pengen melayani supaya kelihatan keren. Lupa kasihnya. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ini bernubuat demi namamu, mengusir setan, mengadakan mujizat? Ini karisma semua nih, nubuat, mujizat, ngusir setan ya. Apa kata Tuhan? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau karisma tanpa karakter, kita jadi pribadi yang jahat. Kalau karisma tanpa karakter, kita akan suka pamer, nggak sabar, kita ngikut sana sini. Kalau karisma tanpa karakter, kita jadi orang pelit, orang yang rakus. Tanpa karakter kasih, tidak berguna. Teman-teman, kalian cek hidup kita. Kalau kita memang pinter di sekolah, kita luar biasa bisa main musik, kita luar biasa di basket, skillnya banyak, cakep, followersnya banyak, sudahkah kita punya kasih? Karena satu kali kalau kita karisma tanpa kasih, tidak berguna. Orang kalau karisma tanpa kasih akan menghalangi Injil diberitakan. Karena yang diberitakannya keakuan. Wah, aku ini loh, aku ini loh. Kalau orang punya kasih kepada Tuhan, dia akan berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Sudahkah kita cerita Tuhan kepada teman kita, apa diri kita terus?
Ayo, sama-sama kita punya karisma, tapi yang paling penting harus kita kejar karakter. Karakter kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri, tidak menghancurkan orang, tapi mengasihi. Kasih itu tidak sombong. Karisma tanpa karakter tidak berguna. Gue berharap kalian masih muda, semuanya luar biasa, sekolahnya pinter, skillnya luar biasa, talentnya luar biasa. Tapi yang paling penting, karakter. Gue tutup dengan quotes yang kita baca. Skill membuat kita sampai kepada puncak, tetapi karakter membuat kita bertahan di sana. Kalau hari ini kalian hebat, kalian akan sampai ke puncak. Tapi yang membuat kita bertahan itu karakter kita. Punya kasih apa tidak, punya rendah hati apa tidak, atau kita sombong dan memegahkan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.